نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan Umi Nyai Hajah Sofiyah yang datang dari Pekalongan. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, panjang umur, sehat badan, bahagia hati insyaallah. Dan juga sama-sama kita sayangi Sahibatul Bait, Mbak Latifah atau Dek Latifah. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga suaminya Gus Arwani Tomafi kita doakan ya, mereka berdua bersama dengan anaknya dan keluarga besarnya semuanya selalu dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dijaga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, jadikan orang-orang yang amanat dalam mengemban tugasnya insyaallah. Mudah-mudahan terjaga dunia akhiratnya insyaallah. Dan juga sama-sama kita hormati Ibu Nyai Hajah Azizah, Ibu Nyai Umi Hasanah, Mbak Nurul Widad, juga Mbak Iing Khairiyah, Mbak Widad ini di samping saya, dan juga Ning Iing ya, kakak kelas saya jauh di Sarang Rembang, di tempatnya Mbah Mun. Kita doakan semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Juga semua jamaah WPP Jateng ya, dan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat ridhonya untuk kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama minta maaf duduknya di atas sendirian pula. Saya berharapnya tadi ada banyak yang nemenin, tapi ternyata bahkan Bu Nyai Sofiyah aja duduk di bawah, saya di atas. Mohon maaf. Kakinya sedang ada sedikit gangguan. Lagi disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi enggak bisa berdiri lama-lama, enggak bisa duduk di bawah lama-lama, enggak bisa naik tangga, ya gitulah. Mudah-mudahan jadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Amin. Jadi bukan sok-sokan gitu duduk di atas sendirian, tapi minta maaf sekali lagi. Dan sore hari ini saya diminta oleh Ning Iing untuk menyampaikan mengenai manajemen hati. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ridha pada kita sekalian untuk dapat mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar senang mendengarkannya. Karena ilmu yang seperti ini nih bukan ilmu yang dihafal, akan tetapi dapat bermanfaat ketika ia dipraktekkan. Mudah-mudahan hati kita semua menjadi hati yang terdidik, hati yang terjaga, hati yang sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Manajemen itu artinya pengaturan. Manajemen hati artinya pengaturannya hati. Nih hati kita ini diatur yang sesuai sama apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita pelajari pada sore hari ini insyaallah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Dalam satu riwayat, wa ila nawayakum. Sungguhnya Allah
tidak melihat kepada badan kalian, kepada kulit kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Dan juga dalam riwayat yang lain, dan niat-niat kalian. Artinya bahwa meskipun ibadah secara zahir itu penting, akan tetapi jauh lebih penting lagi adalah untuk menjaga hati-hati kita. Walaupun kita menjaga tubuh ini penting, akan tetapi menjaga hati jauh lebih penting lagi. Nabi Muhammad dalam salah satu doanya sering beliau minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami selalu dalam agamamu, selalu dalam taat kepadamu, selalu dalam menjalankan aturan darimu. Hatinya yang minta ditetapkan dalam taat, bukan badan, bukan mata, bukan telinga, bukan lisan. Kenapa gitu? Sebab orang kalau hatinya benar, yang lain ikutan benar. Orang kalau hatinya benar, mata benar, telinga benar, tangan benar, kaki benar. Tapi orang kalau hatinya rusak, tinggal ditungguin aja. Nanti matanya juga rusak, telinganya rusak, lisannya rusak, tangan kakinya rusak, perut farjinya rusak. Tinggal ditungguin aja. Kayak mudah-mudahan Allah benarkan hati kita insya Allah. Seorang wali min awliyaillah, Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim, yang menyusun doa Allahumma ya azimah sultan ya qadimal ihsan. Mungkin teman-teman pernah dengar. Yang bikin qasidah ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Salah satu dari wali-walinya Allah yang merupakan kakek dari kebanyakan wali songo yang ada di Indonesia. Ya, itu kakeknya adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim yang tinggalnya di kota Inat ratusan tahun yang silam. Udah lama. Beliau sebagai seorang wali min awliyaillah dikaruniai karomah. Beliau bilang, khayyarani Allah baina an yakun dzurriyyati minal ulama au an yarzuquhum salamatas sudur, fakhtartu salamatas sudur. Kata beliau, saya dikasih pilihan sama Allah. Dikasih pilihan, dikaruniai anak keturunan yang pada jadi ulama, dikasih anak-anak keturunan yang Allah jadikan mereka sebagai para ulama, atau dikasih anak keturunan yang hatinya bersih-bersih. Saya memilih dikaruniai anak keturunan yang hatinya bersih-bersih. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang waliullah, antara mau anak-anak kamu pada jadi ulama, atau mau anak-anak kamu jadi orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja tapi hatinya bersih-bersih. Dan beliau bilang, saya memilih anak-anak yang hatinya bersih-bersih. Menunjukkan betapa pentingnya bersihnya hati. Sebab jadi pusat pandangan Allah. Ini kita nih yang hadir di sini nih. Nilai kita di mata Allah bukan bergantung kepada yang paling banyak sholatnya. Gak tergantung juga kepada yang paling banyak hafal ayat atau hadis-hadisnya. Gak bergantung kepada yang paling banyak ilmu pengetahuannya. Akan tetapi lebih bergantung kepada siapa di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada di antara kita orang-orang yang diterima sama Allah. Allah pandang hatinya dengan pandangan penuh rahmat. Allah pandang hatinya dengan pandangan penuh cinta. Allah muliakan hamba tersebut dunia hingga akhirat. Dan Allah ketika memandang kita, teman-teman saudaraku sekalian, gak dilihat dari seberapa banyak ibadah kita, gak dilihat dari seberapa banyak ilmu kita,
Tapi yang Allah jadikan sebagai penerimaan di sisinya adalah bagaimana keadaan hati kita. Hatimu, pusat pandangan Allah. Ini saya sebelum masuk kemari nih, saya hias-hiasi muka saya. Saya pasangin bedak. Kok dipasang ya? Saya bedai. Saya lipstikin, gitu kan? Saya benahi muka saya. Saya nggak benahi yang lain-lain. Saya nggak bersihkan tangan saya, misalnya kaki saya taruhin apa gitu, enggak. Tapi yang saya pedulikan adalah muka saya. Kenapa? Karena saya tahu muka saya adalah pusat pandangan orang kepada saya. Saya tahu ibu-ibu ketika ngelihat saya, yang dilihat adalah muka saya. Ibu-ibu sekalian, Allah kalau lihat dari kita, bukan badan kita, bahkan bukan ibadah kita, bukan ilmu kita, yang Allah lihat dari kita untuk dijadikan penilaian adalah hati kita. Cantikkah kita di hadapan Allah? Hatinya. Busukkah kita di hadapan Allah? Hatinya. Seperti apakah nilai kita di hadapan Allah? Tergantung dari bagaimana kita pandai-pandai menata hati kita. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau mengatakan, saya ditanya, kata beliau, tentang apa yang paling sulit untuk dilakukan. Beliau mengatakan menata hati. Menata hati. Agar tak takut, tak berharap, tak bangga kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang waliullah, seorang ulama besar, ditanya apa yang paling sulit dilakukan adalah jaga hati. Teman-teman, beliau gak bilang yang paling sulit adalah khusyuk dalam sholat misalnya. Bukan. Beliau gak bilang yang paling sulit adalah menahan lapar saat puasa misalnya. Enggak. Beliau gak bilang yang paling sulit adalah menghadapi umat yang sulit dihadapi misalnya, yang akhlaknya kurang ajar misalnya. Enggak. Beliau bilang paling sulit yang saya hadapi adalah menata hati sendiri. Ini masalah, semua masalah adanya di hati kita. Makanya kepengen bener hidup, benerin hati. Dibeneri dari apa? Saudaraku sekalian, dihilangin penyakitnya, kemudian dihiasi biar bagus. Disembuhkan dari penyakitnya, dihilangi sampah-sampahnya, disembuhkan penyakit-penyakitnya, kemudian dihias-hiasi hatinya biar bagus. Coba kita pelajarin yang pertama. Dibersihkan dari sampah-sampahnya. Apa sih sampahnya hati? Gak lain, gak bukan adalah dosa. Sampahnya hati kita adalah dosa. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuktah sauda fa intab musih wa illa fala. Kata Nabi, apabila seseorang mengerjakan perbuatan dosa, ada ibu-ibu nih ngambil uang suaminya tanpa izin, marah sama suaminya, ngomelin suaminya misalnya, atau yang paling banyak deh ngomongin orang, begitu bukan? Saudaraku sekalian, saya muliakan, bohong misalnya. Terus setiap kali dosa apapun kita lakukan, satu titik hitam di hati kita, tertoreh satu titik hitam di hati kita. Kalau istighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, Allah hapuskan. Ada yang hapus, bersih lagi. Tapi kalau enggak, ya tetap
satu titik hitam tersebut. Bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Sampai kalau udah penuh hati dengan titik-titik hitam, ini yang kata Allah namanya ran. Serem bener nih. Kalau udah jadi ran. Kallabal rana ala kulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Kata Allah, kallabal ran. Sungguh ada karat di dalam hati mereka sebab dosa yang mereka lakukan dan tidak ditaubati. Karat di dalam hati memenuhi hatinya sampai jadi kotor hatinya, jadi gelap hatinya. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Karat ini kalau udah gak bisa lagi diobati, tidak ada usaha untuk membersihkannya sampai jadi karat seperti itu, an rabbihim yawma idin lamahjubun, akan menjadi penyebab orang tersebut terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, terhalang dari Allah artinya adalah mati sementara iman telah tercabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan terusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terusir dari pintu rahmatnya Allah. Sampah-sampah di hati kita. Jangan biarkan ia jadi ran. Jangan biarkan jadi karat yang nutupin bersihnya hati kita. Apa tandanya? Kalau hati mati itu apa tandanya? Tandanya udah gak ngaruh lagi diberi nasihat. Kalau kita dikasih nasihat masih dengar, masih merasa, itu artinya lukanya masih sedang diobati. Bu, ibu kalau punya luka, lukanya lagi diobati, perih apa enggak? Perih. Pertanda bahwa luka tersebut sedang diobati. Demikian pula dengan orang kalau lagi dapetin nasihat, dia ngerasa buat diri saya nih, kok perih banget ya hati ini rasanya. Nah, itu lagi diobatin. Terasa. Tapi kalau ada orang dinasehatin, kemudian dia bilang, oh si itu tuh emang hatinya kotor tuh. Lagi dikasih tahu, nunjuk orang lain gitu. Si itu emang begitu tuh. Nah, tuh kayaknya tuh si itu tuh perlu nih dengerin nasihat ini nih. Alhamdulillah saya mah gak kayak gitu. Itu pertanda bisa jadi hatinya sudah mulai sakit parah. Orang tuh kalau hatinya sakit parah kadang-kadang koma. Kalau udah koma, apapun yang terjadi tidak lagi terasa. Begitu bukan? Apalagi kalau hati sampai mati, teman-teman. Orang kalau hatinya mati, gak ada rasanya lagi. Disebutin tentang neraka gak ada takut-takutnya. Disebutin tentang Allah gak ada khusyuk-khusyuknya. Diceritakan tentang Rasulullah gak ada rindu-rindunya. Diceritakan tentang surga gak ada pengen-pengennya. Tapi kalau udah urusan dunia, langsung bersemangat dirinya. Pertanda hatinya sudah mulai mati. Na'udzubillah min dzalik. Dibersihin sampah-sampahnya. Itu hal pertama kalau kita kepengen nata hati kita, manajemen hati kita. Gimana caranya bersihin sampah? Bertaubatlah. Bu, kira-kira nih ya Bu ya, kalau bicara hitung-hitungan dosa, kita nih dosa apa yang gak kita kerjain? Mata ada dosanya apa enggak kira-kira? Telinga ada dosanya apa enggak kira-kira?
lisan, waduh, ini yang paling banyak nih kayaknya. Ya Allah, ya Allah. Habib Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtuturon, sampai bilang, ya Allah, sedihnya, kata beliau, seorang wali min auliyaillah, kekasih Allah. Sedihnya, kata beliau. Sedih kenapa, Bib? Ada orang mukmin, malaikat rokibnya nganggur terus-terusan. Gak ada catatan amal kebaikan yang dia lakukan. Dia hanya mempersibuk malaikat atid untuk mencatat dosa demi dosa yang dia lakukan. Alangkah sedihnya. Jadi sekalian, saya waktu dengar cerita ini pertama kali, saya ketawa gitu. Iya juga ya. Mungkin ada tuh orang-orang yang malaikat rokibnya nganggur aja karena nggak ada kebaikan yang dilakukan. Malaikat atid nyatetin dosa-dosa dia. Tapi ketika saya pikir-pikirin, jangan-jangan saya yang selama ini malaikat rokib nganggur dari nyatet kebaikan-kebaikan saya. Malaikat atid sibuk terus-terusan mencatat dosa demi dosa yang saya lakukan. Atau bisa jadi dua-duanya sama-sama tersibukkan. Mudah-mudahan Allah ampuni. Makanya memang doanya benar tuh kayak doanya Sohibul Burdah. Ya nafs, ya nafsi, gimana tuh? La tayas itulah. Jangan putus asa. Innal kabaira fil ghufrani kalamami. Karena dosa tuh biar kata besar. Ya nafsu la taqnati in zallatin aldumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai diri, jangan putus asa. Meskipun besarnya dosa-dosa. Karena sebesar apapun dosa, kalau dilewatkan atau dilemparkan ke dalam lautan ampunan Allah, ia hanya seperti lamam, ia hanya seperti buih di lautan ampunan Allah SWT. Itu yang kita harap gitu. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan pedulikan dosanya, akan tetapi pedulikanlah luasnya ampunanmu ya Allah. Bukankah dosa-dosa kami meskipun sebesar apapun hanyalah buih di dalam samudra ampunanmu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bu, jangan sampai mati bawa dosa. Urusannya repot. Kalau sampai masuk kubur bawa dosa-dosa kita. Urusannya ruwet. Kalau sampai masuk kubur kita bawa dosa-dosa kita. Berat masalahnya. Kalau sampai kita mati, Allah belum ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni kami sebelum kami mati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diistighfarin semua dosa, ditaubatin semua dosa. Bahkan yang kita nggak tahu, bahkan yang kita nggak sadar. So itu sekalian saya muliakan, saya ingat ada cerita, salah satu cerita yang disampaikan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tentang ada seorang pemuda di sebuah kampung di negeri Arab. Zaman itu belum banyak orang punya kamar mandi dalam rumahnya. Satu hari ada seorang perempuan nanyain gitu, Ainal hammam, rupanya kebelet ya. Dia nanya, kamar mandi mana ya? Kamar mandi, ada yang punya kamar mandi. Ada seorang laki-laki pemuda, dia punya kamar mandi dalam rumahnya. Jadi dia bilang, ta'ali hammam fi baiti, sini nih di rumah saya ada kamar mandi. Masuklah perempuan ini, rupanya perempuan yang kurang terjaga, bukan perempuan bertakwa. Jadi dia dari luar sebelum masuk kamar mandi udah dilepas sama dia, kerudungnya dilepas sama dia, gamisnya gitu. Jadi masuk kamar mandi hanya dengan
ya pakaian dalam gitu kan. Ya ada daster mungkin pendek gitu. Jadi yang lain-lain kelihatan. Kebetulannya perempuan ini cantik, perempuan ini putih, mulus, laki-laki ini pun terfitnah. Hatinya kunci-kunci semua rumah, kunci-kunci semua pintu rumah. Dia tutup-tutupin horden-horden, jangan sampai ada tetangga yang lihat. Habis itu ditungguin perempuan ini. Begitu perempuannya keluar dari rumah, dari kamar mandi, diajak buat berzina. Laki-laki ini kayak mau perkosa gitu. Tapi perempuan ini memang bukan perempuan terjaga, bukan perempuan solehah, seperti yang tadi saya sampaikan. Perempuan nakal juga. Jadi begitu digodain seperti itu sama laki-laki itu, dia bilang, oh, jadi kamu mau nih sama saya? Saya juga mau kok sama kamu, siapa bilang saya gak mau? Dia pun merayu laki-laki ini. Laki-lakinya dirayu begitu belingsatan. Karena sebenarnya laki-laki ini gak pernah berbuat kayak begitu sama perempuan lain. Bukan laki-laki yang memang asalnya bandel gitu juga enggak, teman-teman. Akhirnya perempuan itu bilang, saya tuh juga mau sebenarnya sama kamu, yuk kita bersenang-senang. Cuman masalahnya saya lapar. Gimana kalau kamu beliin dulu saya apa gitu, gado-gado di sana gitu. Misalnya gitu kan. Laki-lakinya dipikir perempuan ini mau, laki-laki ini pun keluar dari rumah buat beliin makanan. Perempuan ini, laki-lakinya keluar dari rumah, dia cepet-cepet gak pakai bajunya, kemudian kabur dari rumah tersebut. Itu kan keinginan berbuat dosa, gak sampai ngerjain dosanya. Tapi dosa berkeinginan untuk berzina ini tidak pernah ditaubati oleh laki-laki ini. Jadi satu titik hitam itu tuh dalam hatinya tuh gak pernah dia taubatin. Setiap kali ingat dia nyesel, bukan nyesel astagfirullah dulu pernah hampir terjerumus pada perzinaan, gak gitu. Setiap kali dia ingat nyesel kenapa dia bodoh keluar dari rumah. Kenapa dia nggak sampai ngerjain? Kenapa dia terlewatkan perempuan secantik itu? Kenapa dia gitu? Sampai laki-laki ini pun menikah, dia punya anak, udah dewasa, udah tuanya dia menikahkan anak-anaknya, dia punya cucu di akhir hidupnya. Anggaplah itu kejadian umur dia 20 tahunan. Sekarang umur dia udah 70 tahunan. Cerita ini pernah disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di saat sakaratul maut, setiap kali ditalkin la ilaha illallah, laki-laki ini menjawab, kanat imra'ah turidul hammam. Dulu ada perempuan cari kamar mandi. Saya bawa masuk dalam kamar mandi, la ilaha illallah. Jadi buka kerudungannya, cakep bener rambutnya. Wah, terus saja ngoceh tentang dosanya tersebut, teman-teman. Lidahnya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Terus dosa itu terngiang. Karena bahkan di antara dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin ada dosa yang kita sudah lupa, tapi Allah tidak. Ada dosa-dosa yang sudah terhapus di memori kita, akan tetapi ia masih tercatat dalam buku catatan kehidupan kita yang kelak di hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban untuknya. Maka jangan berani mati bawa dosa. Taubati dosa seperti apapun dosa tersebut. Dan kalau dosanya terkait sama orang, nah ini juga nih, ini paling repot nih. Mesti minta pada orang tersebut agar memaafkan, atau setidaknya harus sungguh-sungguh minta kepada Allah, semoga Allah memaafkan kesalahan kita padanya. Itu yang nomor 1. Bersihin hati dari dosa. Sebab itu adalah sampah yang ngotorin hati kita. Jadi sekalian, yang kedua,
pulihkan dari sakitnya. Sakitnya apa? Masing-masing silahkan lihat. Sakit saya apa ya? Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid menceritakan bahwa sakit paling berbahaya yang ada dalam hati itu ada 3. Sakit paling berbahaya. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ini sering banget kita kayak begitu. Kita kalau lihat orang auratnya terbuka, kita ngelihatnya kayaknya neraka kangen tuh sama dia tuh. Rasanya kayak yang dia pantasnya di neraka dan kita pantasnya di surga. Bukan begitu? Sering banget kita kalau tahu ada orang gak sholat misalnya gitu, rasanya kayak yang dia udah pasti neraka, kita udah pasti surga. Gitu kan? Betapa seringnya kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kita merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Dalam hal itu memang iya teman-teman. Misalnya kita lihat orang auratnya terbuka, kita merasa kita lebih baik daripada dia. Dalam urusan menutup aurat memang iya, tapi dalam urusan yang lain belum tentu. Dan nilai kita ini di sisi Allah tidak banyak ditentukan dari perkara zahir seperti nutup aurat teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pusat pandangan Allah bukan kepada seberapa panjang kerudungmu, bukan kepada seberapa tertutup auratmu, tapi lebih kepada seberapa indah hatimu, seberapa cantik ruhmu. Dan hati yang di dalamnya merasa lebih baik dari orang lain sangat jauh untuk bisa dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Pernah satu waktu Nabi Muhammad lagi ketemu sama orang-orang dari kampung. Ada satu kabilah gitu ya, orangnya baru pada masuk Islam, orang-orang Badu, orang-orang kampung gitu, yang biasanya kayak nggak seberapa terpelajar gitu, nggak seberapa ngerti etika gitu kan. Lagi gue udah kumpul nih sama Nabi Muhammad alaihissalam. Datang seorang sahabat, udah masuk Islam lama, dia baru habis selesai wudhu, air wudhunya bahkan masih netes-netes di badannya dia. Dia masuk masjid ngeliatin, Nabi lagi sama siapa sih tuh? Terus dilihat, oh yang dari kampung situ. Nabi lihat dia, panggil sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Aldhananta annaka khairun min haula." Nabi bisik-bisik. Sebagai muallimul akbar, sebagai guru yang sangat besar, guru terbesar dalam kehidupan umatnya, Nabi ngomong bisik-bisik sama dia. "Aldhananta annaka khairun min haula." Apakah kamu saat masuk di masjid tadi ini ngerasa bahwa kamu lebih baik daripada tamu-tamu saya ini? Dia nunduk sambil bilang, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasul, saya ngerasa saya lebih baik daripada mereka itu. Nabi Muhammad bilang, karenanya saya melihat belasan setan mengerumunimu saat ini. Karenanya saya melihat ada banyak setan mengerumunimu saat ini. Saudaraku sekalian, mana yang lebih sering terjadi sama kita? Dikerumuni setan ataukah malaikat-malaikat beristighfar bagi kita? Hatimu selama ini seringan dikipas-kipasi setan atau dipanas-panasi setan, ataukah lebih sering hati kita sedang terdidik, dibisiki oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sifat sombong berbahaya. Kata Imam Ghazali, penyakit yang lain tuh urusannya sama takwa, urusannya sama nilai di sisi Allah Ta'ala.
Akan tetapi kalau penyakit sombong, urusannya sama tercabutnya iman. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, iblis tuh, dia enggan buat sujud, dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam, wa kana minal kafirin, maka dia adalah salah satu dari orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, teman-teman. Tiap kali kamu ngerasa gak bakalan masuk neraka, tiap kali kamu ngerasa bahwa kamu lebih baik daripada siapapun, selalu ingetin diri, wahai diri, kamu bukan siapa-siapa. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkan kita ke dalam surga. Allah tidak pernah punya kewajiban memasukkan saya ke dalam surga atau kamu dalam surga. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk menyelamatkanmu saat kamu lewat jembatan Sirat. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk membuatmu ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad di akhirat nanti. Allah bahkan gak punya kewajiban untuk menetapkan iman di hati kita saat ajal datang menjemput kita. Allah punya hak untuk memasukkan kita tidak ke dalam surga. Allah punya hak untuk mengusir kita dari kelompok Nabi Muhammad. Allah punya hak untuk bahkan mematikan kita sementara iman tak lagi ada dalam hati kita. Maka untuk seseorang yang bahkan akhir kehidupannya belum tentu, bagaimana mungkin merasa lebih baik daripada siapapun? Gak ada. Tiap kali diri merasa lebih baik dari sesiapa, ingetin, siapa kamu? Bisa jadi Allah rahmati dia, kemudian Allah menyelamatkan dia di akhirat nanti. Sementara dirimu ini belum tentu Allah merahmatimu. Bisa jadi Allah justru malah murka kepadamu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang soleh sampai di akhir kehidupan mereka selalu menghiasi diri mereka dengan tawadhu, merasa diri mereka bukan sesiapa. Mari belajar untuk itu, teman-teman. Mari belajar untuk itu. Terus kita ajarin diri kita, terus kita ingetin diri kita. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kita hanyalah makhluknya Allah, yang nilai kita tergantung dari bagaimana Allah memberi penilaian. Maka meski dikaruniai nasab yang bagus, maka meski dikaruniai ilmu yang banyak, maka meski dikaruniai hafalan Quran yang banyak, maka meskipun dikaruniai hafalan hadis yang banyak, meskipun punya apapun kita, bukan jaminan Allah akan menyelamatkan kita. Angkat, berusaha kita, berjuang, belajar, biar sifat sombong itu hilang dari dalam hati kita. Merasa diri makhluk Allah yang paling hina. Yang mulia cuma ilmunya Allah. Yang mulia adalah Al-Quran yang saya bawa. Yang mulia adalah hadis Nabi yang saya bawa. Yang mulia adalah ilmu yang saya sampaikan. Penyampainya sendiri belum tentu. Saya ingat Hubabah Bahiyah, salah satu guru saya, salah satu dari orang yang banyak mengajarkan kepada saya. Beliau bilang, Halimah, kalau suatu saat nanti orang memuliakanmu, nak, bukan karena kamu berhak atas itu,
Akan tetapi karena Allah maha pandai menyembunyikan aib-aib. Begitupun denganmu teman-teman. Ketika orang-orang memuliakanmu, bukan karena kamu berhak atas itu, akan tetapi karena Allah begitu indah menutupi aib-aibmu. Bukan begitu? Hubabah Bahia bilang, Halimah, gak ada yang lebih tahu tentangmu, tentang kita, tentang diri kita, lebih daripada Allah dan diri kita sendiri. Kita yang tahu siapa kita. Kita yang tahu bobrok-bobroknya kita. Kita yang tahu jelek-jeleknya kita. Selain Allah SWT, kita yang paling tahu. Jangan jadikan penilaian orang, kemuliaan yang orang berikan kepada kita, mengaburkanmu dari melihat dirimu yang sebenarnya. Kita kadang kebanyakan dimuliain orang sampai lupa gitu siapa diri kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah terus kasih lihat kepada kita aib-aib kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an ishtaghala bi uyubi nafsihi an uyubi ghairihi. Semoga Allah kasih rahmat kepada orang yang sibuk memperbaiki dirinya, sibuk ngeliatin aib-aib dirinya sampai nggak punya waktu buat ngeliat aibnya orang lain. Sibuk memperbaiki diri sampai nggak punya kesempatan, nggak punya waktu buat lihat-lihat aibnya orang lain. Semoga kita jadi salah satu dari orang-orang itu. Kesombongan. Sifat paling berbahaya yang keduanya katanya Imamul Haddad, yang hati kita kalau kita mau jagain, mau kita tata nih. Pertama tadi bersihin dari sampah-sampahnya itu dosa-dosa kita. Yang dulu-dulu yang kita udah lupa, kita taubatin, kita minta sama Allah, ya Allah ampuni semua dosa. Kemudian yang berikutnya berusaha untuk kita obati hati kita. Kita bersihkan hati kita benerin hati kita. Dengan cara semua penyakit-penyakitnya kita angkat. Kita didik hati kita. Biar hati kita jauh dari kesombongan. Dan yang kedua biar hati kita jauh dari sifat hasad. Sifat iri dengki. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Bu, nikmat ini Bu udah ada yang ngatur. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu yang ngasih rezeki. Allah lah satu yang memberi karunia. Allah lah satu yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah yang tahu, Allah yang bagi. Kamu gak usah sok-sokan protes. Kok dia dikasih ini ya? Padahal mestinya saya nih yang dikasih beginian. Kok dia tuh jadi perempuan disayang bener ya sama suaminya? Saya kok enggak? Gimana caranya biar dia gak disayang lagi sama suaminya? Saya punya anak. Anak saya padahal lebih cantik, tapi anak saya belum dilamar juga. Sementara tetangga nih, anaknya gak cakep padahal. Kok dia dilamarin mulu ya sama orang? Yang satu udah kawin, dapat orang bener. Yang satu dapat orang kaya. Ini yang ini dilamar juga nih adeknya. Padahal saya punya anak lebih cantik-cantik dari dia. Jangan-jangan. Mungkin dia pasang susuk. Mungkin dia santet dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Hasud, sifat hasud. Sifat hasud nih, ngelihat tetangga ninggiin rumah, dia yang tinggi juga darahnya. Darah tinggi dia. Dia naik juga, bukan bangunan rumahnya tapi tekanan darahnya. Sedih. Paling kesian teman-teman, paling kesian orang yang berpenyakit dengan penyakit hasud. Kenapa gitu? Nggak pernah senang. Lah gimana dia mau senang? Orang lain senang dia susah. Begitu kan? Jadinya nggak pernah senang hidupnya. Kalau ngasih rezeki sama orang, Allah itu nggak suka kalau kita ikut-ikut campur. Kayak kita lagi mau bilang sama Allah, ya Allah nih nggak bener nih. Kan kayak gitu.
Kita ikut campur sama cara Allah ngebagi rezeki sama orang lain. Bu, kalau ada orang lain seneng, ikutlah seneng sama dia. Ada orang lain beli rumah, alhamdulillah. Ada orang lain beli mobil, alhamdulillah. Ada orang lain dapat kenikmatan apa aja, alhamdulillah. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah pun memberikan kepadamu kenikmatan yang sama. Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, biasanya orang hasut tuh sama sesama. Maaf nih, penjahit biasanya hasutnya sama penjahit juga. Gitu ya. Orang catering biasanya iri dengkinya juga sama orang yang profilnya sama juga gitu. Biasanya pedagang irinya juga sama sesama pedagang. Nah ini yang mesti diingetin hatinya. Mesti diobatin penyakitnya teman-teman. Diobatinnya gimana? Nih saya mau kasih tahu nih sama ibu-ibu nih. Ini obat mujarab bu. Saya amalin. Mujarab ibu-ibu sekalian. Ibu kalau sebel sama orang, dengki sama orang, iri sama orang, bu, biar penyakitnya cepet sehat, ibu-ibu doain kebaikan buat orang tersebut. Bahkan kalau perlu sebelum kamu mendoakan dirimu sendiri. Kalau perlu bahkan di saat sujud dalam sholatmu. Kamu hasut kenapa? Tetangga tuh rezekinya gampang. Doain tambah gampang rezekinya saat kamu sholat. Ya Allah tambahkan rezeki buat dia ya Allah. Tambahkan rezeki buat dia. Itu berat banget rasa hati. Tapi disitulah letaknya obat untuk hatimu itu. Ya Allah saya tahu engkau yang memberi rezeki kepada dia ya Allah. Tambahkanlah rezekinya ya Allah. Hati kamu gak terima. Tapi disitulah letaknya. Obat kan emang perih ya bu. Minta sama. Kamu ngelihat tetanggamu atau temenmu, orang yang sebel sama kamu disayangin sama suaminya. Kamu sebel hatimu. Kok bisa sih orang kayak gitu suaminya sayang, sementara saya nih kurang apa? Masak pinter, bersih-bersih rumah pinter, cantik iya, tapi kok suami saya gak sayang sama saya. Kesel aja, tiap lihat dia disayangin sama suaminya. Kamu rasanya kepengen biar dia gak lagi disayang sama suaminya. Jadi sekalian saya melihat, doakan. Habis selesai sholat, angkat tanganmu. Ya Allah, tambahkanlah rasa cinta suaminya kepada dia ya Allah. Berat setengah mati. Tapi memang obat kan begitu ya bu ya. Obat mana yang gak pahit? Obat mana yang gak sakit? Tapi kan biar kata sakit-sakit gak apa-apa dijalanin. Namanya berobat. Biar kata pahit-pahit gak apa-apa diminum juga. Biar kita sehat sesudahnya. Perangin penyakitnya. Terus salah satu obat yang lain juga nih. Kalau kamu sebel sama orang, jengkel sama orang, kesel sama orang, benci sama orang, itu hasut tadi nih ya, iri dengki sama orang gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau pas ketemu, kalau bisa malah samperin, pegang tangannya, pelukin. Terus bilang, saya sayang sama kamu karena Allah. Setannya suka pada hilang tuh kalau kayak gitu. Sebab biasanya orang kalau lagi kesel sama orang, sebel sama orang, boro-boro pelukan, boro-boro salaman, ngeliat aja pengen muntah. Enek rasanya, kan begitu? Diperangin, jangan mau-maunya ya udah biarin. Oh, emang tuh dia mau kayak gitu orangnya, emang siapa yang bisa seneng sama dia? Enggak gitu. Ini biar hatimu sembuh, biar hatimu sehat. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan yang terakhir, penyakit yang enggak kalah berbahayanya namanya ujub. Ujub, pamer. Dari ujub ini nih lahirlah ria, lahirlah sum'ah, gitu ya. Punya harta banyak pamer,
Punya ibadah banyak, pamer. Udah bagus-bagus gak ada yang tahu, dikasih tahu sama semua orang. Ini masjid ini gak kebangun nih kalau gak saya sumbang. Itu ya, orang itu gak ada terima kasihnya. Padahal setiap bulan saya kirimin. Wah. Tuh. Teman-teman saya sekalian, ngangkat telepon dari temennya. Kok kamu lama banget sih ngangkat telepon? Ya pagi-pagi gini, kamu udah tahu kan duha. Kok kelihatan lemes banget sih kamu, kata suaminya. Tadi malam dong bang, saya tahajud. Kamu makan tidur aja. Kamu gak tahu kan saya bangun malam, saya doa, saya baca Quran. Masya Allah. Kenapa semua ibadahmu kamu merasa semua orang perlu tahu? Dan kamu biarkan Allah menyimpan hanya rahasia dosa-dosamu. Kenapa kita nih sering banget kepengen semua amal perbuatan kita, kebaikan kita, orang biar pada tahu. Sementara kalau urusan dosa-dosa biar jadi rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala. Gak malu. Allah hanya dijadikan sebagai tempat kita menyimpan dosa-dosa kita. Sementara kebaikan-kebaikan kita menjadi konsumsi orang-orang lain belaka. Serius sekalian, imbanglah seenggaknya. Kalau selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu jadikan sebagai penyimpanan dosa-dosamu, jadikanlah pula Allah sebagai penyimpanan kebaikan-kebaikan. Biarkanlah tahajudmu tidak ada yang tahu, Allah tahu. Biarkanlah linangan air mata taubatmu orang gak tahu, Allah tahu. Biarkanlah sedekah-sedekahmu orang gak tahu, Allah tahu. Biarkanlah kebaikanmu kepada saudaramu, kebaikanmu kepada ipar-iparmu, kebaikanmu kepada ibumu, ibu mertuamu. Biarkan semua orang gak ada yang tahu. Sebab Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang mengawasi. Cukup Allah yang mengawasi. Tapi kalau gitu Ustazah, orang gak menghargai apa yang saya lakukan. Kamu minta dihargai sama orang. Orang tuh gak pinter menghargai orang, Bu. Kamu mintanya itu dihargai sama siapa? Saya kasih tahu, semua orang tuh gak ada yang pinter hargain kita. Suamimu, kamu udah usaha kayak gimana, memang dia beneran menghargai? Belum tentu. Anak-anakmu, apakah mereka cukup menghargai dirimu? Belum tentu. Ibu-ibu sekalian, yang paling pinter menghargai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kamu lakukan tanpa ada sesiapapun yang mengetahuinya, Allah akan kirimkan hamba-hambanya untuk berbuat baik padamu. Meskipun andai orang yang kamu berbuat baik kepadanya tidak tahu kebaikanmu sekalipun, Allah tahu, Allah balas, dikirimkannya orang-orang lain untuk berbuat kebaikan kepada dirimu. Enak kalau urusan sama Allah tuh enak. Urusan sama orang banyak ruwetnya, banyak repotnya. Betul? Pernahkah kamu berharap dari manusia dan kecewa? Sering. Pernahkah kamu berharap dari Allah dan kamu kecewa? Tidak. Maka hilangkanlah segala harapanmu kepada siapapun. Cukuplah Allah menjadi tempat kamu menyimpan segala kebaikan-kebaikanmu itu. Insya Allah. Tuh kalau udah bersih hatinya dari hal ketiga itu sekurangnya,
teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang hatinya perlu dihiasi. Dihiasi dengan apa? Nih, kalau hias-hiasin sesuatu harus dengan yang indah. Dan tidak ada yang lebih indah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Hatimu hiasi dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Nanti hatinya jadi indah. Hatimu hiasi dengan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nanti hatinya jadi bagus, jadi cakep. Ibu-ibu saudaraku sekalian. Sebab Nabi Muhammad tidak pernah menolak cinta siapapun. Maka ketika hatimu mencintai Nabi, Nabi pun akan mencintaimu. Nabi ketika ada di hati seseorang akan menjadikan hati tersebut hati yang indah. Kullu baitin anta sakinuhu ghaira muhtajin ila suruji. Semua ruang, semua rumah yang engkau wahai Nabi Muhammad berkenan untuk ada di dalamnya, rumah tersebut enggak akan pernah perlu lagi sama lampu, sebab bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad. Demikian pula dengan hati kita. Kalau Nabi Muhammad berkenan memandang hati kita dengan pandangan penuh cinta, Nabi Muhammad berkenan ada di dalam hati kita, Allah akan jadikan hati kita terang dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Hiasi hati dengan cinta kepada Nabi. Jadi cakep nanti hatinya. Makanya kalau manajemen hati, nah itu salah satunya silahkan tanyakan, ada siapa di dalam hatimu? Hatimu cintanya sama siapa? Hatimu kesengsemnya sama siapa? Hatimu naksirnya sama siapa? Hatimu senengnya kalau disebut-sebutin tentang siapa? Saudaraku sekalian, pejabat naik turun, akan tetapi Nabi Muhammad gak pernah turun. Orang mulia hina, akan tetapi Nabi Muhammad gak akan pernah hina. Nabi Muhammad akan terus mulia dunia hingga kelak akhirat. Dah, yang pasti-pasti aja. Cintai yang pasti-pasti aja. Dan yang gak ada yang lebih pasti untuk dicintai daripada Nabi besar Muhammad. Ketika tiga hal itu berhasil dilakukan dengan hati-hatimu, ketika kamu berhasil melakukan ketiga hal itu dengan hatimu, hatimu dibersihkan dari sampah-sampahnya, ditaubatin segala dosa-dosanya, kemudian diobatin semua penyakit-penyakitnya sampai jadi sembuh insya Allah, jadi bersih insya Allah. Kemudian di hatimu ada cinta kepada Nabi besar Muhammad, kepada semua orang-orang yang bisa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad dari para ulama-ulamanya Allah. Al-ulama warathatul, ulama pewarisnya Nabi. Kamu cintai orang-orang yang cinta kepadanya mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Kamu cintai perbuatan-perbuatan yang mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Kamu bahkan cinta kepada Madinah, karena Madinah ada Nabi Muhammad SAW. Kamu cinta ilmu agama karena ilmu agama adalah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kamu cinta Al-Quran sebagai yang turun di hati Nabi besar Muhammad. Ini buat yang pada hafal Quran, saudara sekalian, sambungin Qurannya menabi, sambungin Qurannya menabi. Ingetin Al-Quran yang sama yang sekarang ada di hatimu adalah Al-Quran yang sama yang dulu ada di hati Nabi. Dalam 30 juz kitab suci, hatimu dan hatinya bertemu. Cakep banget kan itu?
kamu hafal Al-Quran yang sama, yang juga dihafal sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dah, kita belajaran ketiga hal tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang mampu menata hati, dan hatinya menjadi hati yang tertata, hati yang terdidik, insya Allah. Sambil minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil minta terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, Allah mendidik hati kita, menjadikan hati kita hati yang layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati kita hati yang layak dituruni segala yang indah-indah, insya Allah. Allah turunkan iman, Allah turunkan takwa, Allah turunkan cinta, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sifat-sifat baik, Allah turunkan tawadu, Allah turunkan sabar, Allah turunkan syukur dalam hati kita semuanya, insya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah, sampai mati bawa hati yang bersih, biar selamat di akhirat. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ala hadhihi niyah bikulli niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi hadzal majlis taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiba minal jannah, wa razukna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, wa minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa tawaffana ala millatik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna